Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Rizkia, NPM 2240103201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 14 psikologi industri dan organisasi. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu yang sedang ramai terjadi di dunia kerja, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Banyak orang kehilangan pekerjaan bukan karena perusahaan tersebut bangkrut, tetapi perusahaan tersebut mulai mengganti teknologi, terutama menggunakan artificial intelligence atau AI. Ini menjadi fenomena yang tidak bisa kita abaikan karena secara perlahan dunia kerja semakin mengalami perubahan besar. AI kini mampu menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti menjawab pertanyaan pelanggan, menulis laporan, menganalisis data, hingga memproses dokumen administrasi. Akibatnya perusahaan mulai memilih efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja dan menggantinya dengan teknologi yang dinilai lebih cepat, akurat, dan hemat biaya dalam jangka panjang. Transformasi ini menimbulkan tantangan baru tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi manajer SDM dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan keberlangsungan tenaga kerja manusia. Masuk yang selanjutnya, yaitu ada ringkasan berita, yaitu perusahaan Google yang mem-PHK 200 karyawan, dan karyawan yang terdampak yaitu ada di bidang unit bisnis global untuk divisi sales dan partnership. Alasannya yaitu sebagian besar dari strategi perusahaan untuk berfokus pada pengembangan AI dan pusat data. Hal ini dikarenakan saat ini perusahaan-perusahaan raksasa teknologi tengah mengarahkan pengeluaran mereka untuk mengembangkan data center dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Investasi di berbagai area lain pun juga ditekan. Yang kedua ada Microsoft, yaitu yang mem-PHK 6.000 karyawan atau sekitar 3% dari total karyawan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu seluruh karyawan di semua level, tim, dan wilayah, tetapi difokuskan pada pengurangan lapisan manajemen. Alasannya yaitu Microsoft memilih menggunakan AI untuk menggantikan pekerjaan karyawan yang di PHK. Langkah ini menandakan upaya Microsoft untuk menstrukturisasi organisasi di tengah persaingan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, terutama dengan meningkatnya fokus pada kecerdasan buatan atau AI dan efisiensi operasional. Yang selanjutnya ada Meta, yaitu yang mem-PHK 3.600 orang atau sekitar 5% dari total karyawan. Yang terdampak yaitu karyawan yang memiliki kinerja rendah. Jadi karyawan yang memiliki kinerja rendah berpotensi untuk di PHK. Alasannya yaitu bertujuan untuk meningkatkan standarisasi kerja serta memastikan memiliki tim dan orang-orang yang berkompeten. Hal ini dikarenakan Meta sedang berupaya untuk membangun beberapa teknologi terpenting di dunia. Yang selanjutnya ada Dell, yaitu yang mem-PHK sebanyak 12.000 karyawan. Jadi yang terdampak seluruh karyawan perusahaan itu. Alasannya PHK di sektor teknologi menjadi sorotan, dan langkah yang diambil Dell ini semakin menegaskan tren efisiensi yang sedang terjadi di industri. Dengan semakin luasnya penerapan AI dan otomatisasi, masa depan tenaga kerja di sektor teknologi tampaknya akan terus berubah secara dinamis. Yang selanjutnya ada IBM atau International Business Machine yang mem-PHK 1.000 karyawannya, dan yang terdampak yaitu karyawan tim pemasaran dan komunikasi. Alasannya menurunnya permintaan atas hardware dan tantangan lainnya di pasar dengan pertumbuhan tinggi, termasuk di Cina. Rencana pemutusan hubungan kerja ini adalah bagian dari strategi IBM untuk menggunakan AI dalam melaksanakan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya ada Duolingo, itu yang mem-PHK 10% dari jumlah karyawan total, dan yang berdampak yaitu kontraktor. Alasannya tidak lagi membutuhkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa kontraktor ini. Sebagian dari hal tersebut dapat digantikan dengan
AI. Yang selanjutnya ada Pos Indonesia, yaitu Pos Indonesia tidak melakukan PHK, tetapi penggunaan AI ini hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun. Jadi di kasus ini tidak ada yang dirugikan. Alasannya itu Pos Indonesia akan menggantikan sebagian besar karyawan yang pensiun dengan AI. Dengan begitu, BUMN ini dapat mengurangi beban pengeluaran tetap, khususnya terkait pembayaran gaji karyawan. Yang selanjutnya masuk ke analisis. Inti dari berita-berita tersebut bahwa yaitu perusahaan besar yang banyak yang melakukan PHK karena mengganti pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia sekarang digantikan oleh artificial intelligence atau AI karena perkembangan zaman yang semakin pesat. Hal tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kemajuan teknologi ada ribuan meja kerja yang kosong, ada rutinitas yang hilang, dan ada beberapa keluarga yang harus menata ulang hidupnya. AI ini memang tidak memiliki rasa lelah, tidak memiliki libur, dan selalu sesuai instruksi. Kan tetapi dia tidak bisa melakukan seperti manusia, seperti berinteraksi secara langsung dengan karyawan, memberi semangat kepada karyawan lain, tidak bisa bercanda atau ngobrol dengan karyawan lain. Dunia kerja ini semakin berubah dan manusia harus menemukan kembali ruangnya, bukan sekedar sebagai pekerja tetapi sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan menciptakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Nah, selanjutnya itu ada analisis peningkatan atau penurunan dari perusahaan tersebut. Yang pertama ada Google. Google mengalami peningkatan, yaitu Alphabet berfokus memperluas pusat data dan AI, meningkatkan belanja modal dari 52,5 miliar US dollar menjadi 75 miliar US dollar. Yang selanjutnya ada Meta, yaitu mendapatkan laba bersih naik menjadi 62,4 miliar US dollar. Yang selanjutnya ada Microsoft, yaitu pendapatan laba bersih sebanyak 25,8 miliar. IBM mendapatkan pendapatan global naik 1,5%, tapi mengalami penurunan di Cina. Selanjutnya ada Duolingo, yaitu pendapatan pada 2025 mencapai 230,7 juta US dollar. Yang selanjutnya ada Pos Indonesia, itu meningkatkan efisiensi operasional lewat robot sortir otomatis, mengurangi human error dan biaya gaji. Yang selanjutnya ada perusahaan-perusahaan tersebut mengalami peningkatan pendapatan atau sedang berkembang. Pertumbuhan bisnis tidak harus meningkatkan jumlah SDM, tetapi yang dibutuhkan adalah yang pertama SDM yang tepat atau skill dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan. Bukan soal berapa jumlah karyawan yang dimiliki, tapi kualitas yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Perusahaan butuh orang yang mempunyai keahlian spesifik, bisa beradaptasi dengan teknologi, dan berkontribusi secara strategis. Yang kedua, sistem kerja yang efisien. Dengan alur kerja yang jelas, kolaboratif, dan minim hambatan, produktivitas akan meningkat tanpa harus menambah banyak jumlah karyawan. Yang ketiga ada penggunaan teknologi untuk mendorong produktivitas. Teknologi seperti AI dan otomatisasi membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rutin yang terasa berat sehingga SDM bisa fokus pada pekerjaan bernilai tinggi. Dengan begitu perusahaan bisa tetap bertumbuh secara efisien dan berkelanjutan tanpa harus membebani diri dengan penambahan tenaga kerja yang tidak begitu penting. Yang selanjutnya ada analisis, yaitu penyebab perusahaan melakukan langkah-langkah strategis tersebut. Yang pertama itu teknologi menggantikan fungsi manusia atau efisiensi maksimal. Jadi pekerjaan rutin dan administratif bisa diambil alih oleh AI dan sehingga perusahaan bisa menekan biaya dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Yang kedua ada fokus ke core bisnis atau pangkas beban dan peningkatan pertumbuhan, yaitu dengan mengurangi divisi atau aktivitas yang tidak sesuai, perusahaan dapat mengerahkan sumber daya ke hal-hal yang memberi dampak positif lebih banyak untuk perusahaan.
Yang selanjutnya yaitu perusahaan yang ramping mampu menumbuhkan profit dan berekspansi karena yang pertama ada lebih gesit dalam mengambil keputusan. Jadi struktur yang simple menjadikan jalur komunikasi tersebut pendek, tidak harus melebar kemana-mana, sehingga keputusan dapat diambil secara cepat, sehingga adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi yang cepat. Yang selanjutnya ada lebih fokus pada aktivitas bernilai tinggi atau core value. Itu SDM dan sumber daya diarahkan hanya ke hal-hal yang benar-benar mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Proyek yang mengalami hambatan atau boros harus dihentikan sehingga efisiensi tersebut dapat maksimal. Yang selanjutnya ada 5 contoh teknologi AI. Yang pertama ada chatbot AI, itu menggantikan customer service dan admin tanya jawab yang sehingga menggunakan cara kerjanya yaitu menggunakan natural language processing atau NLP untuk memahami dan merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis dalam waktu 24 jam. Jadi bisa kapan saja kalau ada masalah bisa langsung menggunakan chatbot tersebut. Yang kedua ada AI content generator, yaitu menggantikan konten dasar copywriter dan editor. Cara kerjanya itu menganalisis data dan pola bahasa untuk membuat artikel, caption, bahkan iklan. Yang ketiga ada robotik otomatisasi, yaitu menggantikan pekerjaan gudang, logistik dan logistik manual. Cara kerjanya yaitu robot bergerak secara otomatis untuk memindahkan, menyortir, dan mengirim barang di pusat distribusi. Yang keempat yaitu ada RPA, robotic process automation, yaitu menggantikan staf administrasi, input data, dan keuangan dasar. Cara kerjanya yaitu software robot meniru tindakan manusia di komputer, seperti mengisi form, copy paste data, hingga proses laporan, sehingga efisiensi tinggi dan minim dari kesalahan input atau human error. Yang selanjutnya ada speech to text dan AI transcriber, yaitu menggantikan notulen rapat, sekretaris, dan melakukan transkrip manual. Cara kerjanya itu mengubah percakapan audio menjadi teks otomatis dengan akurasi tinggi, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga manusia dalam dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu penutup. Tidak semua pekerjaan atau tenaga kerja manusia bisa digantikan oleh robot atau AI. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis akan tetap menjadi dominan yang dimiliki oleh manusia. Namun perlu terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru agar tetap relevan di era sekarang ini. AI tidak akan menggantikan manusia sepenuhnya, melainkan akan mengubah cara kita sebagai manusia itu bekerja. Dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan teknis memang berpotensi besar untuk otomatisasi atau digantikan oleh AI, namun kemampuan manusia dalam hal kreativitas, empati, komunikasi sosial, serta berpikir kritis tetap tidak dapat tergantikan. Justru di era AI ini, keterampilan inilah yang menjadi semakin penting. Oleh karena itu, tantangan tersebut bukanlah tantangan besar untuk bersaing dengan teknologi, tetapi bagaimana kita dapat terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan keterampilan baru agar tetap relevan di era sekarang ini. Manusia mampu berkolaborasi dengan teknologi akan menjadi sumber daya yang paling berharga di masa depan. Yang selanjutnya ada tantangan manajer dalam era robot atau AI ini. Yang pertama ada kesenjangan digital di internal perusahaan, itu tidak semua karyawan memiliki kemampuan dasar teknologi yang sama. Hal ini menciptakan gap digital atau perbedaan digital antara individu dan generasi. Manajer SDM harus mengatasi hal ini dengan membuat program adaptif agar semua karyawan bisa naik level, bukan hanya tech-savvy. Yang selanjutnya ada penyusunan struktur organisasi dan job description. Itu dengan masuknya AI ini banyak pekerjaan yang berubah dan bahkan lenyap atau hilang. Manajer SDM harus mendesain ulang struktur organisasi dan membuat ulang job description sehingga dapat dicocokkan dengan SDM yang ada dengan posisi yang baru.
Yang selanjutnya ada menjaga budaya perusahaan di tengah perubahan yang cepat. Teknologi bisa membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, tapi tidak bisa menciptakan jarak antar manusia. Tantangannya adalah menjaga kebersamaan, komunikasi antar tim, dan nilai budaya kerja yang sudah diterapkan oleh perusahaan tersebut tetap hidup walaupun prosesnya sudah berbeda. Sekian presentasi dari saya, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.